Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu shukra syakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama shalla huwa malaikati 'alaihi. عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Tentu yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah membacakan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal pembukaan kita saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimakumullah, selamat datang di kisah orang-orang saleh. Orang-orang yang layak dan sangat pantas untuk dijadikan sebagai idola, suri tauladan, disimak kehidupan mereka. Orang-orang yang telah mencatat buku-buku sejarah dunia, bukan cuma sejarah umat Islam, sejarah dunia, dengan tinta-tinta emas dari perilaku-perilaku mereka dalam kehidupan. Sosok-sosok yang tadinya di padang pasir tidak bisa membaca, bahkan banyak di antara mereka yang tidak bisa menulis, tapi dengan wahyu dari langit mereka menjadi manusia-manusia memimpin dunia. Mereka manusia-manusia yang disegani oleh musuh-musuh. Mereka yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Serial tentang sahabat yang mulia ini, saya berdoa secara khusus kepada Allah SWT akan diberkahi dan dimudahkan. Sebagaimana Allah telah mudahkan kita pada bulan yang lalu membahas tentang menggapai derajat Siddiq bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita pada pagi ini akan membahas menjadi Faruq bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudaraku, Faruq diambil dari kalimat faraqa yufariqu, atau lebih tepatnya sebenarnya juga diambil dari farraqa yufarriqu, yang artinya membedakan, memisahkan, memilah dengan jeli dan tepat. Itu artinya. Kalau dikatakan Faruq, itu ismul fa'il namanya, dinisbatkan kepada pelaku. Jadi kalau tadi artinya membedakan, memilah, memilih ya, antara kebenaran dan kebatilan dengan tepat dan jeli, kalau dikatakan Faruq berarti orang yang melakukan itu. Umar radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Faruq dari Nabi kita Muhammad SAW, langsung dari Nabi. Itu semua karena prinsip dasarnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau begitu mengenal Islam, sebagaimana yang kita dengar bagaimana kisah masuk Islamnya, bagaimana kelebihan-kelebihannya, perilaku-perilakunya, bagaimana sosok Umar di zaman jahiliyah yang ganas, yang luar biasa bencinya dengan Islam, yang secara khusus meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat di Mekah sebelum masuk Islam, bukan hanya menyiksa budak dia datang kepada teman-temannya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, didatangi oleh dia dan dia bantu menyiksa budak-budak temannya sampai sore hari, dari pagi dipukulin, digebukin, macam-macam. Dan Umar bin Khattab pada saat tiba malam, dia meninggalkan orang-orang Islam sambil berkata apa? Kalau bukan karena malam, saya tidak berhenti menyiksamu. Bencinya luar biasa dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ganas luar biasa terhadap orang-orang Islam. Keras, kasar. Tapi dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengubah
figur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya sibuk dengan khamr. Beliau sendiri menyebutkan tentang kisahnya, beliau mengatakan, saya pecinta khamr di masa jahiliyah. Tidak ada hari kecuali mendekuk khamr. Akhirnya membenci khamr dan terus berdoa kepada Allah agar khamr diharamkan, dan ayat pengharaman khamr turun karena permintaannya beliau radhiyallahu anhu. Berubah total dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik, dari bodoh menjadi pintar, dari orang yang tidak punya adab, tidak punya tata krama menjadi orang yang sangat mulia akhlaknya. Islam mengubah semua itu. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang punya prinsip. Pada saat dia tahu Islam ini benar, maka betul-betul dia membedakan dan memilah antara Islam dengan kekufuran. Hijrah 100%. Dia membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dan ini akan menjadi inti bahasan kita nantinya. Bagaimana kita bisa menjadi Faruq bersama Umar radhiyallahu anhu, agar bukan mustahil kita bersama dengan beliau di surga nanti. Saya jelaskan pada saat membahas Abu Bakar di awal-awal bahasan kita di seri pertama, dan ini adalah seri kedua dari serial sahabat kita. Bagaimana seseorang di antara kita mengambil hikmah yang sangat besar dari ternukilnya kepada kita kisah-kisah para sahabat, terutama 10 sahabat dijamin masuk surga yang akan kita bahas di 10 pertemuan pertama kita nantinya, dengan izin Allah tentunya. Maka kita lihat kisah-kisah mereka dinukil kepada kita, ikhwan dan akhwat sekalian, bukan hanya sebuah dongeng, seremoni, meramaikan tulisan para ulama, bukan. Agar setiap orang beriman di antara kita mengambil pelajaran dari kisah mereka. Bukan mustahil kita bisa menjadi orang yang siddiq bersama Abu Bakar, bukan mustahil kita menjadi orang yang Faruq bersama Umar, dan akan bulan depan kita akan bahas membeli surga dengan harta bersama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Setelahnya kita akan bahas Ali menjadi prajurit yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Kisah-kisah mereka ternukil kepada kita, terukir dengan sangat lengkap, terinci apa perilaku-perilaku mereka selama mereka hidup, agar kita mengambil pelajaran, dan bukan mustahil kita bersama mereka di surga. Bukankah ada 70.000 dari umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab? Bukankah ada hadis lain yang mengatakan, dan Nabi SAW meminta lagi kepada Allah dimudahkan, maka Allah memudahkan di setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antaranya, masuk surga tanpa hisab bersama dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT dari kalangan sahabat Nabi ridwanullahi alaihi. Umar bin Khattab ini punya banyak sekali fadilah, tetapi yang dititik beratkan adalah bagaimana Umar bin Khattab ini bisa ditakuti, disegani oleh musuh-musuh Allah, sampai pada tingkat syaitan pun takut dengan Umar. Padahal Umar gak melihat syaitan itu. Kira-kira apa kata kuncinya? Di pembukaan ini saya akan sebutkan, dan penulis buku menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan, ini adalah Al-Faruq. Menyebut namanya menghiasi majlis pertemuan setiap orang yang beriman. Padanya terbaca kebenaran ungkapan. Semua orang yang membahas Umar dan menyimpulkan, ternyata sampai dia sukses sebagaimana kita pelajari nanti, dari anak atau dari seorang anak muda yang pemabuk, yang jahat, yang ganas sama orang Islam atau orang mukmin di Mekah, menjadi seorang yang beriman, yang sangat baik, sebagaimana kita lihat nanti, yang sangat luar biasa perjuangannya membela agama Allah, dan sangat tegas dengan orang-orang kafir, sampai menjadi raja kaum muslimin dan meninggal mati syahid di Madinah. Ternyata kata kuncinya, kata beliau adalah, barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Jadi rahasianya Umar bin Khattab ditakutin. Nanti kita lihat sama musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin pun. Jin kalau melihat Umar bin Khattab, nanti kita jelaskan hadisnya, lewat di sebuah lembah, Umar gak lihat, dia sengaja cari lembah lain karena takut dengan Umar radhiyallahu anhu. Kata kuncinya karena Umar bin Khattab sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan cirinya adalah beliau kalau mendengar atau membaca Al-Quran terlintas ayat tentang azab, maka beliau pingsan.
Setiap kali dengar ayat pasti pingsan. Bahkan pernah sekali beliau baca Quran, itu pingsan ya, dan sadar beberapa saat kemudian dan merasa sakit tubuhnya karena takutnya dengan ayat tersebut selama sebulan. Dan para sahabat mengunjunginya karena dianggap sakitnya tadi. Tidak pernah kena apa-apa, nggak ada penyakit khusus, tapi karena takut pada saat membaca tentang ayat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Di kedua bawah matanya, kelopak matanya ada garis berwarna hitam. Dan ini tidak mudah, kulit seseorang itu bisa bergaris warna hitam dan seperti ada lubang mengalirnya tempat air. Ini karena banyaknya Umar bin Khattab menangis kepada Allah Subhanahu wa taala setelah masuk Islam. Sebagaimana juga mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kisahnya. Dialah laki-laki yang terang-terangan tentang Islamnya pada saat orang menyembunyikan Islam itu sendiri. Dia yang sengaja mengorbit Islamnya. Nanti juga akan kita lihat kisahnya. Dia laki-laki, ikhwan dan akhwat sekalian, yang menambal bajunya pada saat menjadi khalifah dan memakai baju biasa dan tidak punya pengawal. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah laki-laki yang syaitan lari darinya. Dialah laki-laki yang tidak pernah tidur malam hari kecuali sudah memastikan tidak ada lagi kaum muslimin yang susah pada saat itu. Dialah laki-laki yang merupakan mujahid terbesar ya, yang dicatat dalam sejarah. Karena di zaman Umar bin Khattab disepakati oleh para sejarawan muslim adalah masa ekspansi Islam terbesar. Runtuhnya ya, kerajaan Persia secara keseluruhan, Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, semua wilayah Persia dulu itu runtuh di zaman Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula wilayah sebagian besar wilayah Romawi, negeri Syam, ya, kemudian Mesir, wilayah Afrika takluk ya dari dua sisi, timur dan baratnya dunia ini takluk di zaman Umar bin Khattab dan masuk Islam pada saat itu. Berapa banyak pahala yang beliau panen radhiyallahu anhu, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu. Dialah dikatakan orang yang tidak mau makan sampai kelaparan pada saat masyarakatnya ditimpa paceklik, dikenal dengan Amr Ramadan. Nanti akan kita jelaskan juga masalah itu. Dialah orang yang selalu mengucapkan kebenaran walaupun pahit dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, dialah Faruq umat ini yang telah mengguncangkan singgasana orang-orang zalim, meruntuhkan benteng-benteng raja-raja Kisra dan kaisar Romawi. Orang-orang sombong lagi congkak tunduk kepada ya, keadilannya. Bendera kezaliman tertunduk di depan panji keadilannya. Dialah orang yang sangat zuhud, seorang ulama, ahli ibadah, pencemburu terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah, dan juga orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya tekad yang baja, pembunuh fitnah-fitnah, dan juga orang yang paling gencar menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih kronologis yang disebutkan oleh penulis buku. Sekarang kita masuk, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam di kakek kelima atau keenamnya. Di zaman jahiliyah, Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain. Ada dua orang Umar dulu di zaman jahiliyah yang terkenal sekali, pemimpin Mekah. Itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham, atau dikenal dengan Abu Jahal. Dua orang ini terkenal dengan Umarain ya, di Mekah. Dua Umar yang terkenal sekali. Dua-duanya punya prinsip hidup, dua-duanya orangnya kekar, tubuhnya tinggi besar, kepala suku ya, yang memimpin pada saat itu. Karena di Mekah tidak ada raja, satu raja yang memimpin, tapi semua kepala suku mereka bersatu di Darun Nadwa, kemudian mereka ya sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah. Dan Umar sama Umar bin Amr atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini dua-duanya adalah orang yang sangat berpengaruh. Makanya kita akan jelaskan nanti Umar bin Khattab ini punya kisah masuk Islam itu karena doa Nabi SAW. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta. Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara sebagaimana kita tahu. Dan duta ini sama dengan presiden, dia nggak boleh diganggu dan dia harus punya kelebihan, keterampilan, baik itu dalam membela dirinya ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya.
Dan Umar bin Khattab adalah duta, gitu kan, bagi orang-orang Quraisy kemanapun dia yang diutus untuk pergi. Dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani, maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya, karena Umar bin Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam tanda kutip ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala. Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar memang orang yang dari zaman jahiliyah nggak pernah buat masalah. Memang masa jahiliyah itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja, tidak pernah sembah berhala, orang yang suka bersedekah, memang sudah bersahabat dengan Nabi SAW karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi Abu Bakar itu hidup Abu Bakar. Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Tapi Umar Allah jadikan radhiyallahu anhu ajma'in adalah simbol ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu. Di masa jahiliyah, mabuk tiap hari nyiksa umat Islam, tiap hari nyembah berhala, beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan? Maka dengan datangnya Islam, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Asal orang mau taubat, orang mau berubah, orang mau mengikuti kebenaran, Allah tidak akan lihat masa lalunya. Allah tidak akan lihat masa lalunya. Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada 3 riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling ditarjih, dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang ya, atau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib tentang Manaqibul Umar bin Khattab yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena ya dengan riwayat Tirmidzi, yaitu doa Nabi SAW. Waktu umat Islam terdesak, kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka, tiap hari disiksa, tiap hari dipukulin, ada yang dibunuh, nggak bisa melawan. Sampai waktu Nabi SAW melewati Yasir dan istrinya Sumayyah radhiyallahu anhuma, budak daripada Abu Jahal, dan memiliki anak bernama Ammar yang dikenal dengan Ammar bin Yasir, semuanya sahabat yang mulia. Sumayyah lagi hamil, lalu dikatakan oleh Abu Jahal, ya, kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahai Sumayyah. Maka Sumayyah mengatakan, saya lebih memilih mati daripada harus kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumayyah. Nak meninggal mati syahid, dan wanita pertama syahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar ya, pada saat itu didesak, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun, oleh Abu Jahal dikatakan, wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu, maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata, baiklah, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, apa yang kau mau? Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diberitakan kalau Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan, baik, apa yang kau mau? Kata Abu Jahal, ya, lewat seekor unta, dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad. Dia mengatakan saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat di situ. Melihat kejadian tersebut, tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya nih? Maka Nabi SAW cuma mengucapkan kalimat, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, pasti kalian dengan mati ini masuk surga. Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah kufur, ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal, dan saya pun dipaksa, akhirnya saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah anda, dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahal, ucapkan apa yang dia mau, karena sungguhnya kau tidak kufur, hatimu tidak seperti itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa, sementara hatinya penuh dengan keimanan. Turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah Nabi SAW berdoa, mengatakan dalam doanya, Allahumma izzal Islam
bi ahabba hadaini ar-rajulaini ilai. Bi Abi Jahal bin Hisham, dalam riwayat dikatakan bi Umar ya, bin Amr bin Hisham, dan yang kedua au bi Umar bin Khattab. Hadis ini sebagaimana saya jelaskan dari riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya, ya Allah, kata Nabi SAW dalam doanya, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal ibn Hisham, Umar bin Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Kata perawi hadis, dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab, sehingga Allah memberikan hidayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis, mengatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi SAW. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur, setiap hari orang bicara tentang Muhammad, terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, sepupu sama sepupu saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Umar bin Khattab bilang, Muhammad sudah gila nih, gitu kan? Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar bin Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya, gitu kan, keluar khusus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad. Maka Umar berkata, betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal? Dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya, sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan ya, bencinya dengan Nabi SAW pada saat itu. Dan ini ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini ditulis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan maka Umar bin Khattab pun jalan dan kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW. Waktu itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah ini seorang sahabat, sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nu'aim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya, kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhum, ya, ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu, berburunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak, dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri kemudian dipikul di pundaknya masuk ke Mekah, dikulitin, dimakan sama dia. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nu'aim bin Abdillah ini takut radhiyallahu anhu, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW ini. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas, dia bilang, tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam, rumah salah seorang sahabat ya, yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi SAW. Maka Nu'aim bin Abdillah berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi SAW akan membiarkan kamu kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang, saya nggak peduli, walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nu'aim bin Abdillah, tidak terdapat di benak saya kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad, ayah Umar, sementara adikmu sendiri Fatimah bin Khattab, ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan, dengan suaminya adik iparmu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 yang masuk surga nantinya, gitu kan?
Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga. Dari 10 sahabatnya masuk surga, Sa'id bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabah, ya, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya? Kata Nuaim, iya benar, silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada, dan dia tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad adalah guru Al-Quran, dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab, dalam beberapa athar dikatakan Umar ini saking badannya besar, kalau dia melangkah suara kakinya terdengar, maka didengar oleh Fatimah, dan mereka tahu itu adalah langkah Umar, dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arad di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu, tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Sa'id, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan, perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, sembunyi di belakang badannya tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang, berikan kepada saya. Fatimah nggak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah, jatuh. Suaminya Sa'id bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan? Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi Allah kulit itu saja. Tapi Allah SWT memudahkan, waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar, karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar, dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas, di dalam kulit itu dari surah Thaha. Surah Thaha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca, Thaha, ya, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad, kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan, dia tegarkan, dengan orang yang lagi lunak, gitu kan, beda. Maka melihat waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak, lalu dia waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras, dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab, dia tahu. Maka Khabbab bin Arad, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Di mana Muhammad?" Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, "Wahai Umar, kalau kau mau saya yang tunjukkan." Maka Khabbab bin Arad pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arqam. Tiba di Darul Arqam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arqam ini 2 lantai. Lantai kedua ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Khabbab bin Arad datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Khabbab bin Arad ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan. Maka yang sahabat di lantai 2 rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arad, gitu kan, dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang, gitu kan. Maka semua orang heboh di rumah Darul Arqam, Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan. Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang, ini berbahaya sekali, gitu kan. Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu,
Maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya. Maka Nabi SAW mengatakan, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan.